Gatotkaca adalah cucu dari Prabu Pandu Dewanata dari pihak ayah dan Prabu Tremboko dari pihak ibu. Keduanya pernah terlibat peperangan. Bahkan dalam peperangan itu, Prabu Pandu berhasil membunuh Prabu Tremboko. Tapi tidak berselang lama, Prabu Pandu pun mati karena luka di paha kirinya yang disebabkan tikaman keris Prabu Tremboko. Prabu Tremboko meninggalkan 7 orang anak, yaitu Raden Arimba, Dewi Arimbi, Raden Brajadenta, Raden Brajamusti, Raden Brajalamatan, Raden Brajawikalpa, dan Raden Kalabendana. Raden Arimba menggantikan ayah mereka menjadi raja, bergelar Prabu Arimba. Pada suatu hari Prabu Arimba tewas dalam pertarungan melawan Raden Bratasena. Sebelum meninggal, Prabu Arimba sempat menyerahkan tahta Pringgadani kepada musuh yang telah mengalahkannya. Namun Raden Bratasena menolak menjadi raja. Prabu Arimba akhirnya mewariskan kerajaan Pringgadani kepada Dewi Arimbi yang menjadi istri Raden Bratasena. Namun Dewi Arimbi lebih sering tinggal di tempat suaminya, yaitu Kesatrian Jodipati, daripada memimpin kerajaan Pringgadani. Dalam keseharian, roda pemerintahan kerajaan Pringgadani dijalankan oleh Raden Brajadenta, yang juga berkedudukan sebagai adipati di Glagah Tinunu. Pada waktu Gatotkaca sudah dewasa, Dewi Arimbi berniat mewariskan tahta kerajaan Pringgadani kepada Gatotkaca. Namun hal itu mendapatkan penolakan dari Raden Brajadenta, sebab Gatotkaca adalah anak dari Panenggak Pandawa dan cucu dari Prabu Pandu Dewanata yang membunuh Prabu Tremboko, ayah mereka. Selain itu, Bratasena, sang Pandawa kedua, juga membunuh Prabu Arimba, kakak mereka. Para kadang braja harusnya menagih hutang nyawa, bukannya justru tunduk pada segala keputusan para Pandawa. Raden Brajadenta bersikap demikian karena hasutan dari Patih Sengkuni yang datang berkunjung ke Kadipaten Glagah Tinunu. Bahkan Raden Brajamusti yang berniat untuk menjemput Raden Brajadenta untuk menghadiri pelantikan Gatotkaca sebagai Raja Pringgodani dan menjadikan Raden Brajadenta sebagai patih. Namun hal itu ditolaknya dengan tegas. Bahkan dia berniat untuk memberontak. Raden Brajamusti pun mengingatkan Raden Brajadenta tentang sumpah yang mereka ucapkan di depan jasad Prabu Arimba. Saat itu Prabu Arimba gugur di tangan Raden Bratasena yang kelak bergelar Werkodara. Sebelum meninggal, Prabu Arimba sempat meminta Raden Bratasena untuk menduduki tahta kerajaan Pringgadani yang ia tinggalkan. Namun Raden Bratasena menolak. Prabu Arimba pun menunjuk Dewi Arimbi sebagai pengganti dirinya. Para adik yang lain yaitu Raden Brajadenta, Raden Brajamusti, Raden Brajalamatan, Raden Brajawikalpa, dan Raden Kalabendana. Semuanya menyatakan setuju pada keputusan tersebut. Mereka juga bersumpah akan selalu mematuhi serta menjadikan Raden Bratasena sebagai saudara tertua pengganti Prabu Arimba. Raden Brajadenta mengaku tidak pernah lupa janji tersebut. Namun kini ia telah sadar bahwa para Pandawa sudah melanggar batas wewenang mereka. Pemilihan raja dan patih adalah urusan rumah tangga kerajaan Pringgadani, bukan urusan mereka. Lagi pula ia tidak setuju jika Gatotkaca menjadi raja Pringgadani, karena keponakan mereka tersebut berdarah campuran. Menjadikan Gatotkaca sebagai raja adalah siasat Pandawa untuk menjajah kerajaan Pringgadani secara tidak langsung. Mendengar jawaban itu, Raden Brajamusti merasa tidak ada gunanya berada di Kadipaten Glagah Tinunu.
Ia pun memohon pamit kembali ke kerajaan Pringgadani. Sementara itu, sebelum pengangkatannya menjadi Raja Pringgadani, Gatotkaca berziarah ke makam kakeknya, yaitu Prabu Tremboko, untuk meminta restu agar diizinkan menduduki tahta kerajaan Pringgadani. Tiba-tiba muncullah sosok raksasa tinggi besar yang mengaku sebagai Prabu Tremboko. Kemunculannya bertujuan untuk memberikan restu kepada Gatotkaca, serta bercerita tentang masa lalunya yang pernah berguru kepada Prabu Pandu Dewanata. Saat itu Prabu Tremboko mendapat ilmu kesaktian berupa Aji Brajadenta dan Aji Brajamusti. Akibat belajar ilmu tersebut, dari paha kiri dan kanan Prabu Tremboko keluar dua bayi raksasa. Prabu Tremboko pun menjadikan mereka sebagai putra yang diberi nama Raden Brajadenta dan Raden Brajamusti. Dan sekarang cucu Prabu Pandu akan dilantik menjadi Raja Pringgadani. Itu artinya usia Raden Brajadenta dan Raden Brajamusti tidak akan lama lagi. Mereka akan segera musnah kembali menjadi ilmu kesaktian yang bersatu dalam diri Gatotkaca selaku cucu Prabu Pandu. Gatotkaca sedih mendengarnya. Ia tidak ingin menjadi raja apabila hal itu menjadi penyebab kematian kedua pamannya. Prabu Tremboko menegur cucunya itu. Meskipun Gatotkaca menolak menjadi raja, tetap saja Raden Brajadenta dan Raden Brajamusti akan mati. Tidak ada manusia yang hidup abadi. Mati sekarang atau besok tidak ada bedanya. Gatotkaca akhirnya bisa menerima kenyataan itu dengan ikhlas. Prabu Tremboko menyuruh Gatotkaca agar segera pulang ke kerajaan Pringgadani, karena di sana para sesepuh sudah berdatangan untuk menyaksikan upacara pelantikannya. Usai berkata demikian, roh Prabu Tremboko pun musnah dari pandangan. Di kerajaan Pringgadani sudah berkumpul para tamu undangan, antara lain Pandawa V dari kerajaan Amarta, Prabu Kresna dari kerajaan Dwarawati, Prabu Baladewa dari kerajaan Mandura, serta sesepuh para raja tanah Jawa, yaitu Prabu Matsapati dari kerajaan Wirata. Setelah itu datanglah Gatotkaca yang mengaku baru saja berziarah ke makam Prabu Tremboko sebelum menerima kehormatan dilantik sebagai Raja Pringgadani. Prabu Matsapati sebagai raja tertua memimpin upacara penobatan resmi Gatotkaca sebagai Raja Pringgadani yang bergelar Prabu Purubaya. Namun ia meminta tetap dipanggil dengan nama Arya Gatotkaca karena merangkap jabatan sebagai Senopati Kerajaan Amarta. Nama panggilan Prabu Purubaya hanya dipakai untuk urusan resmi kerajaan Pringgadani. Di tengah-tengah acara datanglah Raden Brajamusti yang melaporkan bahwa dirinya gagal membawa serta Raden Brajadenta. Ia juga berkata bahwa Raden Brajadenta menolak kedudukan sebagai pati dan berniat memberontak karena hasutan Pati Sengkuni. Dan sekarang prajurit Glagah Tinunu yang dibantu para Kurawa sedang menuju Pringgadani. Tidak berselang lama datanglah Raden Brajadenta beserta pasukannya yang membuat kekacauan. Raden Brajalamatan dan Raden Brajawikalpa segera memimpin pasukan menghadapi serangan itu. Namun mereka didesak mundur oleh kesaktian Raden Brajadenta. Dewi Arimbi yang merasa marah karena ulah adiknya maju menyerang dalam bentuk raksasa. Raden Brajadenta menghindari serangan Dewi Arimbi sambil mulutnya menuduh Dewi Arimbi telah menjual negara, menjadi budak para Pandawa. Mendengar tuduhan itu, Dewi Arimbi semakin marah dan menyerang Raden Brajadenta dengan gencar. Raden Brajadenta jelas lebih sakti dan lebih berpengalaman dalam pertempuran dibanding Dewi Arimbi.
Meskipun tidak menyerang dengan kekuatan penuh, namun ia sudah berhasil membuat Dewi Arimbi kewalahan. Melihat Dewi Arimbi kewalahan, Prabu Kresna mendatangi Bratasena dan menanyakan apakah tidak ingin membantu istrinya. Bratasena menjawab bahwa ini adalah pertempuran antara keluarga, pertempuran perebutan warisan, dan dia tidak ingin terlibat di dalamnya. Kalaupun nanti Dewi Arimbi kalah dan tewas, dia pun akan ikhlas. Setelah itu Prabu Kresna menghampiri Gatotkaca dan berkata, betapa besar pengorbanan Dewi Arimbi untuk memuliakan putranya. Namun mengapa Gatotkaca hanya diam melihat ibunya berusaha menghadapi pemberontak? Gatotkaca menjawab, dirinya bimbang karena yang dihadapi adalah pamannya sendiri. Prabu Kresna berkata bahwa Raden Brajadenta saat ini bukan lagi seorang paman, tetapi sudah menjadi musuh negara. Ini adalah ujian pertama yang harus dihadapi Gatotkaca sebagai Raja Pringgadani. Setelah mendengar ucapan Prabu Kresna, Gatotkaca lalu menyerang Raden Brajadenta dan menyuruh Dewi Arimbi untuk mundur. Gatotkaca juga berkata bahwa dirinya ikhlas menyerahkan tahta kerajaan Pringgadani, asalkan sang paman menghentikan perbuatannya. Bukannya senang, Raden Brajadenta bertambah marah dan mengatakan dia tidak perlu belas kasihan. Yang ingin dia tunjukkan adalah bahwa dirinya lebih pantas memimpin Pringgadani. Setelah itu Raden Brajadenta menyerang Gatotkaca, namun Gatotkaca hanya menghindar tanpa membalas, hingga akhirnya Gatotkaca terkena pukulan dan terhempas ke udara. Raden Brajamusti menangkap tubuh Gatotkaca dan menanyakan mengapa tidak menyerang balik Raden Brajadenta. Gatotkaca berkata bahwa saat berziarah ke makam Prabu Tremboko, ia didatangi roh kakeknya itu dan mengatakan bahwa apabila keturunan Prabu Pandu menjadi Raja Pringgadani, maka itu berarti kehidupan Raden Brajadenta dan Raden Brajamusti akan segera berakhir. Karena teringat hal itulah, Gatotkaca tidak ingin mencelakai pamannya. Sebenarnya Raden Brajamusti sudah mengetahui hal itu. Tadinya ia mengira akan mati karena sakit mendadak, tetapi ternyata dia harus mati menghadapi pemberontakan kakaknya sendiri. Namun baginya mati di dalam perang jauh lebih mulia daripada mati di atas tempat tidur. Raden Brajamusti tahu bahwa Raden Brajadenta tidak akan pernah mau bertarung dengannya. Apabila mereka sampai bertarung, pasti akan mati bersama. Karena itu dia pun masuk ke dalam tangan kiri Gatotkaca. Prabu Kresna segera menyuruh Gatotkaca maju menantang kembali Raden Brajadenta. Ia membesarkan hati Gatotkaca bahwa ini bukanlah pembunuhan seorang paman oleh keponakannya, tetapi kisah seorang keponakan yang mengantarkan takdir pamannya. Gatotkaca maju kembali menghadapi Raden Brajadenta, namun dia tetap bimbang, hingga akhirnya serangan Raden Brajadenta semakin dahsyat, yang membuat Gatotkaca mengayunkan tangan kirinya, menghantam dada Raden Brajadenta. Seketika Raden Brajadenta pun roboh, dan dari tangan kiri Gatotkaca keluar Raden Brajamusti yang juga telah mati. Gatotkaca menangis dan memohon maaf karena menjadi penyebab kematian kedua pamannya. Tiba-tiba keluarlah roh Raden Brajadenta dan Raden Brajamusti. Sebenarnya mereka sudah tahu tentang ramalan bahwa mereka akan tewas apabila keturunan Prabu Pandu menjadi Raja Pringgadani. Oleh karena itulah pemberontakan ini menjadi alasan untuk mengakhiri hidup mereka, sekaligus menjadi ujian pertama Gatotkaca setelah menjadi Raja Pringgadani. Dahulu kala Prabu Pandu mengajari ilmu Aji Brajadenta dan Aji Brajamusti kepada Prabu Tremboko, di mana kedua ajian tersebut berubah menjadi raksasa kembar
yang diambil putra oleh Prabu Tremboko. Kini sudah saatnya mereka kembali ke asal, yaitu bergabung dalam tubuh keturunan Prabu Pandu sebagai ilmu kesaktian. Akhirnya ajian Brajamusti dan ajian Brajadenta menyatu kembali ke dalam tubuh keturunan Prabu Pandu Dewanata.